Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, melanjutkan persiapan ANBK, yaitu yang ini ya, tadi saya upload video tentang link VHD ANBK, kemudian saya sudah upload juga cara tarik data siswa ke web ANBK. Nah, video ketiga ini adalah bagaimana kita mengatur sesi ANBK, peserta ANBK. Jadi nanti kita akan memperhitungkan berapa server yang harus kita adakan, lalu berapa klien yang harus kita punyai, dan bagaimana mengatur sesinya ya. Sebelum masuk ke pembahasan ini, teman-teman bisa simak penjelasannya di sini teman-teman. Saya sudah coba rangkai sedemikian rupa agar teman-teman bisa mudah memahami ya. Yang pertama adalah kalian harus menentukan berapa server Anda ya. Jadi untuk menentukan berapa jumlah server yang harus kalian punya adalah kalian dengan menentukan jumlah siswa peserta ANBK-nya, ini peserta ya, dibagi maksimal peserta ANBK tingkat sekolah Anda, maka itu akan menjadi jumlah server. Itu jumlah server minimal ya, nanti dibulatkan ya teman-teman ya. Oke, nah untuk SD itu adalah maksimalnya 30 anak untuk pesertanya dan SMP-nya adalah 45 anak. Ini saya sudah buat rumusnya juga di Excel, nanti kita akan bahas step by step-nya. Nah, kemudian setelah kita menentukan berapa servernya, kita juga menentukan jumlah minimal klien per server. Sekali lagi minimal, kalau minimal itu berarti paling rendah kalian harus punya berapa klien untuk mengatur sesinya nanti, gitu teman-teman ya. Nah, untuk mengatur minimal kliennya itu kalian menghitung jumlah siswa pesertanya ya, kemudian jumlah servernya berapa lalu dibagi 3 ya. 3 ini adalah berdasarkan sesi karena dalam satu hari ada 3 sesi, teman-teman. Nah, nanti ini menghasilkan adalah jumlah klien per server yang harus kalian punya. Kemudian ini tentunya bisa lebih jika kalian memang mempunyai komputer lebih. Itu hanya menghitung minimalnya berapa. Kemudian setelah mengatur servernya berapa dan kliennya berapa, maka kalian bisa menentukan jumlah peserta per sesinya. Gitu teman-teman ya. Jadi jumlah peserta per sesinya bagaimana ngaturnya. Oke, di sini saya sudah buat file Excel, nanti kalian bisa download saja, nanti di deskripsi video kalian gunakan ya. Yang pertama kita menghitung server dulu. Misalnya saya ya, sekolah saya adalah tingkat SMK ya. Sekolah saya adalah tingkat SMK, jumlah pesertanya itu adalah saya 34. Ini 34 berdasarkan ini ya. Nih, setelah saya tarik data, siswanya ada 34, maka saya di sini masukkan jumlah peserta 34. Nah, untuk tingkat SMK itu maksimal pesertanya adalah 45. Kita masukkan, sehingga servernya minimal 1, berarti 1 saja boleh. Kalau mau 2, ya boleh. Begitu ya teman-teman ya. Ini berarti saya menghitung servernya minimal saya punya 1 server. Kita ke sini, kita perbesar. Oke, ini untuk perhitungan servernya sudah. Nah, karena saya butuh servernya 1, maka di sini di komputer proktor atau server ya kalian klik tambah. Nah, jumlah kliennya berapa? Nanti kita hitung ya. Ini kita langsung ke sini dulu saja ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menghitung jumlah klien per servernya. Di sini peserta saya adalah 34, lalu servernya saya punya 1 saja, ya seperti ini ya. Jumlah siswa dibagi jumlah server lalu dibagi 3 sesi. Karena saya akan menggunakan 3 sesi, maka jumlah minimal komputer yang harus saya punya adalah 12, minimal 12. Bang, misalnya saya cuma maunya 2 sesi aja biar tidak terlalu sore. Boleh, kalian tinggal isi saja di sini 2. Ya, kita ganti rumusnya menjadi 2, maka minimal komputer atau klien yang ada di sekolah kalian adalah minimal 17. Tapi ini sudah melebihi batas maksimal per sesi karena satu sesinya itu disarankan adalah 15 peserta saja. Makanya saya harus mengikuti menjadi 3 sesi sehingga hasilnya kliennya 11,33 dan dibulatkan menjadi 12. Minimal berarti harus punya klien
sebanyak 12. Begitu ya. Setelah server sudah, klien sudah, kita mengatur pembagian sesinya. Nah, di sini teman-teman masukkan pesertanya berapa? 34 ya. Jumlah siswa saya 34. Kemudian sesinya berapa? Ya, sesinya ada 3 nih. Karena saya memang memerlukan 3 sesi. Sehingga per sesinya adalah ini sebentar. Per sesinya adalah dibulatkan menjadi 12 anak. Ya. Jadi sesinya per sesi 12 anak. Sebentar, ini rumusnya masih salah, saya pause dulu. Oke, kita ulangi ya teman-teman ya. Di sini untuk mengatur pembagian berapa peserta per sesinya adalah di sini peserta saya ada 34, lalu sesinya ada 3 karena memang saya harus mengikuti 3 sesi, maka ini hasilnya per sesinya dibulatkan menjadi 12 anak ya. Nah, 12 anak ini nanti sesi 1 bisa 11 anak, sesi 2 bisa 12 anak, sesi 3 menjadi 11 anak. Maka jumlahnya di sini jumlahnya ya itu adalah sama. Sehingga semua siswa akan mengikuti ANBK 34 anak ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara mengatur sesi. Intinya adalah semua peserta itu di hari pertama wajib mengikuti ANBK, di hari kedua juga wajib mengikuti ANBK. Jadi 34 anak itu hari pertama dan hari kedua harus mengikuti semuanya. Begitu ya, itu persiapan mengatur sesinya. Jadi jika pesertanya 34 anak dan mau dijadikan 3 sesi, maka per sesinya adalah 12 maksimalnya atau bisa diatur 11, 12, 11 sehingga jumlahnya menjadi 34 anak. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan dulu ke komputer servernya ya. Kita di sini di data asesmen nasional, komputer proktor, kalian klik tambah dulu komputer proktornya, jumlah kliennya sesuai dengan yang ini ya. Minimalnya berapa nih klien? Ya. Minimal 12, berarti saya masukkan 13 saja kliennya, yang satu untuk cadangan, digunakan untuk satu ruang saja, karena satu server jadi saya pakai untuk satu ruang. Nama ruangnya bisa digunakan ANBK1 atau apa terserah. Lalu kalian tinggal klik simpan, klik OK. Maka akan muncul ID proktor, jumlah klien, dan ruangnya. Lalu nanti passwordnya akan muncul di sini setelah mendekati proses gladi bersih. Oke. Nah, untuk komputer proktornya sudah selesai, kita tinggal ke pengaturan sesi. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini, bentar ya, saya geser ke sini. Nah, ini ya. Ini peserta saya ada 34, peserta di sini juga sudah 34, ada 3 sesi, maka sesi pertama ada 11 anak. Di sini keterangannya bahwa sebentar ini ya. Nah, jumlah peserta ini untuk mengatur sesi adalah jumlah peserta dibagi sesi yang dilaksanakan dan hari ke-1 dan kedua disamakan saja sesinya. Maka cara mengisinya seperti ini teman-teman. Ini tadi ya. Kita ke web ANBK lagi. Nah, di sini ya kita geser sedikit. Abdul Munif ya, ini Abdul Munif. Itu kita butuh sesi 1 sebanyak 11 anak nih. Sesi 1 11 anak, maka kita tinggal memasukkan sebanyak 11 anak, berarti 1 sampai 11 ya, itu masuk di sesi 1 di sini. Di sini kita tulis 1, di sini juga 1. Ini 1, 1. Pokoknya samakan, hari pertama, hari kedua samakan saja. Ya, ini 1, 1. Gitu ya, kita isi dulu. Benar. Nah, ini kemudian ID proktornya atau ruangnya tinggal pilih. Ini akan muncul berdasarkan data di komputer proktor kita. Ini samakan saja ya, karena servernya cuma 1, jadi ini otomatis kita atur ini masuk di server 1 semua. Kalau servernya ada 2, tentunya kalian harus membagi ya, per server itu berapa anak begitu. Nah, ini gelombangnya kalian mau ikut gelombang mana? Gelombang itu kan nanti ada 2 ya. Hari Senin Selasa itu masuk di gelombang 1, kemudian hari Rabu dan Kamis masuk di gelombang
2. Di sini teman-teman bisa lihat di web ANBK-nya di dashboard ya, kita buka. Bentar. Oh, enggak bisa. Kita karena sedang mengatur. Intinya gelombang 1 itu hari Senin Selasa, gelombang kedua itu hari Rabu Kamisnya. Karena rangkaian gladi bersih dan ANBK itu ada 4 hari, tapi kita hanya melaksanakan 2 hari. 4 hari itu adalah gelombang 1 dan gelombang kedua. Ini saya milih gelombang 1 semua, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah ini sesi satunya 11 anak, maka sesi keduanya saya mau 12 anak. Oke, jadi sesi keduanya ini kita masukkan 12 anak. Ini kita simpan dulu sebentar. Oke, kita simpan. Kita tinggal mengatur ke sesi kedua. Ini sesi 2, ini sesi 2. Ini ya, sesi pada hari berarti ini hari ke-1, hari kedua. Ya, hari ke-1-nya ini sesi 1. Hari ke-1-nya, hari keduanya juga sama, sesi 1 lagi. Begitu ya teman-teman. Jadi saran saya pokoknya samakan saja. Nah ini sebaiknya sesi 2-nya 12 anak ya tadi ya. Kalau 11 tambah 12, oke kita simpan dulu. Kita atur ini semuanya masuk ke gelombang 1, jangan beda gelombang ya teman-teman ya. Untuk gelombang itu wajib sama ya. Saran saya untuk gelombang wajib sama. Oke, ini servernya kita pilih. Ini emang agak ribet ya, untuk mengatur sesi perlu hati-hati ya teman-teman ya. Aduh, hilang lagi. Kita ulangi ya, karena tadi ke blank. Ini kita masukkan 2, ini sesi 2, 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 sesi 2. Gitu ya. Sesi 2-nya adalah sampai nomor 23 karena sesi satunya adalah 11 anak, sesi keduanya 12 anak, otomatis saya berarti sudah sampai ke 23. Gitu ya teman-teman ya. Ini kita masukkan servernya. Oke, kita klik-klik saja. Atas tinggal pilih gelombangnya. Gelombang 1. Sekali lagi untuk gelombang saran saya sama semua ya teman-teman ya. Oke, kalau yang jumlah siswanya sudah otomatis 45 misal itu gampang ya, tinggal 15 gitu ya. Kalau yang 30 berarti 10 10 10 gitu ya teman-teman, gampang ya. Ini saya simpan dulu, takut ke-reset hilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi 3, sesi 3, sesi 3, sesi 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, sesi 3, sesi 3, sesi 3, sesi 3. Ini semuanya masuk ke sesi 3 sisanya. Jadi sesi 1 itu pagi-pagi, sesi 2 itu siang, sesi 3 setelah duhur biasanya ya. Nanti ada penjelasan jamnya teman-teman. Ini semuanya saya pilih gelombang 1. Kalau teman-teman punya satu server itu gampang, tinggal semuanya masuk di satu gelombang. Biasanya yang agak ribet itu kalau sekolah yang ditumpangi, servernya banyak, nah itu ngatur sesinya agak perlu mikir ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal simpan. Oke, nah ini sesi satunya sudah lengkap, sesi 2-nya juga sudah lengkap, sesi 3-nya juga sudah lengkap. Ya artinya 34 anak ini untuk hari pertama dan hari kedua sesinya saya buat sama saja, tidak usah dibolak-balik lagi. Ya, kemudian kalian tinggal cek di kelengkapan data. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau statusnya centang hijau artinya kalian sudah benar datanya. Tapi misal nih ya di pengaturan sesi. Di sini saya hapus. Ya, lalu klik simpan coba. Maka dicek kelengkapan data akan ini silang merah. Karena apa? Sesi hari kedua. Oh, sesi hari keduanya masih kosong. Belum terisi nih, kesalahannya di sini. Sesi hari kedua si Abdul Munif belum diisi. Jadi kita ke pengaturan sesi. Nah, oh iya, sesi keduanya belum diisi. Hari keduanya belum diisi, gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita tinggal simpan ulang.
Oke, nah setelah seperti ini kita cek lagi kelengkapan datanya. Nah, statusnya seperti ini. Ya, kalau sudah centang semua seperti ini berarti aman, sudah benar pengisiannya ya. Sekali lagi untuk pengaturan sesi agak hati-hati karena butuh ketelitian. Nah, selanjutnya kalian bisa mendownload di sini, direkap ya, di-download di data Excel-nya agar nanti kalian tinggal cetak lalu kalian bagikan ke misalnya ke pesertanya. Kamu masuk ke itu sesi 1, kamu masuk ke sesi 2. Nah, ini saya buka ya. Oke, ini rekap sesinya. Jadi ini Abdul Munif, kode servernya ini gelombang 1, sesi 2. Ini berarti harusnya hari 1, hari kedua begitu ya. Ini bukan sesi ya, ini harusnya hari ya teman-teman ya. Ini kemungkinan salah penginputannya karena ini jelas di sini bahwa ini sesi pada hari ke. Nah, sesi pada hari ke-1 sesi berapa? Sesi pada hari kedua sesi berapa? Kita coba kita hapus di sini, kita simpan. Sekali lagi kita akan coba cek kelengkapan data sesi hari kedua. Nah, ini sesi hari keduanya kosong. Berarti sekali lagi ini adalah sesinya ya, bukan harinya ya. Kalian simpan. Ini di sini di data ini harusnya ini hari hari 1, hari 2, sesi hari gitu ya, bukan sesi 1 harusnya ya. Sesi hari 1, sesi hari 2 gitu harusnya ya. Nah, seperti ini jadi jelas ya. Oke, jadi sesi ini teman-teman bisa lihat ini sesi ke-1 saya ada 11 anak, sesi kedua ada 12 anak, sesi ketiga ada 11 anak. Begitu teman-teman ya cara mengatur sesinya. Oke, berarti ini tinggal saya menunggu proses pelaksanaan yaitu sinkronisasi. Untuk kelengkapan datanya saya sudah semua termasuk di data sekolah, tim teknis, infrastruktur, surat kesiapan semuanya sudah saya isi. Begitu ya teman-teman ya. Jangan lupa selalu pantau informasi di dashboard dashboard ANBK kalian. Terima kasih, itu saja video terkait pengaturan sesi, memang cukup panjang tapi ya biar jelas aja teman-teman ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.